Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Kaltim. Pagi hari ini masih bersama kedua narasumber kami, ada Mas Amin dan Mas Doni dari komunitas Oas Senada Balikpapan. Mas, ini apa? Mas, aku dari tadi mau nanya ya, ini tuh sebenarnya apa sih? Air minum. Oh iya ya, ini air minum. Coba digeser dulu. Itu apa sih sebenarnya? Ini ada kaset ya, kaset yang berisi 19 band. Oke. 19 musisi. Satu musisi satu lagu berarti? Iya. Berarti 19 lagu dari 19 musisi? Ini jadi kompilasi yang waktu itu kita rilis di Record Store Day, yang isinya ada 19 band dan lokal semua. Maksudnya lokal Balikpapan semua. Oke. Dan karya aslinya mereka semua. Wow. Ada kita rangkum di dalam sini. Yang bisa dikatakan lagu-lagu yang viral dari bandnya mereka gitu. Ya, jadi pilihannya mereka lah yang dimasukkan ke sini. Ini waktu perayaan di perayaan apa? RSD, Record Store Day. Oke. Jadi kita buat kaset sekaligus memperkenalkan bandnya juga. Sama ada majalahnya juga itu. Ya, ini ada juga, ada zinnya juga. Nah, zinnya ini yang nulis dan yang mewawancari bandnya itu si Doni. Jadi dia penulis juga di Oas Senada, dia juga yang buat, yang nulis. Ini kayak majalah lah ya? Ya, zin ya. Profil setiap dari 19 band itu. Ya, jadi di 19 band itu ada di dalam sini menceritakan soal bandnya ini, genrenya ini. Banyak genre lah di sini. Jadi yang 19 ini dimuat di sini ya? Ya, betul. Story, backgroundnya semua ada di sini. Iya. Ada yang dari musisi jazz, ada yang musisi pop juga ada, metal juga ada. Dan semuanya band Punk lokal. ada, lokal. Jadi dari 60 itu ya baru 16 nih yang ada di sini gitu ya. Karena kan kalau kaset kan dia batasnya satu jam kalau nggak salah. Ya. Paling bisa masuk lah. Kemarin pas buatnya berapa banyak? Ini buat 50 deh, ya? 50. Itu disebar ke ini ke jual waktu di acara aja. Cuman beberapa kemarin ada juga kita kasih ke band-band yang ada di situ. Yang pernah ada main, misalnya ada band dari luar nih, band teman misalnya. Kemarin The Johnson kita juga ada kasih. Oke. Itu kita kasih aja, maksudnya sekaligus ngasih tahu nih band Balikpapan isinya ini nih. Iya, betul. Keren banget ya. Iya. Lagi perkenalan kita sama musisi luar juga. Boleh. Bisa dilihat nih. Coba di-shoot dulu. Udah. Keren banget nih. Sama itu juga ya berarti ya? Ini zinnya Doni. Iya. Wow. Dan Mas Randy. Keren. Dan Mas Randy. Oh, perayaan tahunan ya, 19 band ya. Iya. Berarti mungkin ke depan rencananya juga akan buat kayak gini juga, tapi modelnya CD gitu ya? Atau? Iya bisa juga. Ini kan ini cocok nih buat orang yang mau bepergian gitu kan, Betul. muter di mobil ya kan? Ya. Betul. Nggak produksi sebanyak-banyaknya gitu, maksudnya biar dijual kita jual sih. Kita jual ini. Kita jual. Jadi karena kemarin mampunya nih 50 aja. 50 itu aja bersisa nih. Maksudnya sisanya tinggal 3 pieces sedikit lah. Tinggal sedikit ya. Wow, keren. Jadi di 60, 19 sudah ada di sini. Tapi ke depan mungkin bisa untuk yang sisanya itu ya untuk mungkin siapa lagi nih, gantian lagi nih, siapa lagi teman-teman. Keren itu ya maksudnya kreativitasnya teman-teman ini Balikpapan gitu. Dan mungkin Mas, sekarang kan kita juga tahu ya bahwa lagi heboh dengan masalah royalti. Ini kan sebenarnya bagian dari produksi sendiri gitu ya. Artinya ini juga bisa dikatakan bernilai uang. Nah sekarang kan kita juga lagi heboh dengan masalah royalti. Nah sebagai teman-teman musisi ya, musik indie ya yang memang basically memproduksi sendiri, nyanyi sendiri, punya karya sendiri. Penting nggak sih royalti ini menurut kalian gitu? Maksudnya misalkan ada orang yang menyanyikan lagu kalian marah nggak sih, minta royalti nggak sih? Sebagai musisi nih maksudnya nih. Tergantung dari Mas Amin dulu deh. Tergantung apa ya? Tergantung musisinya masing-masing sih itu kayaknya. Kalau saya
senang-senang aja mau didengarin di mana kah, di kafe kalian kah, mau didengar mana, oke aja sih. Mau di pengamen, masa iya sih kita mintain pengamen misalnya nyanyi. Bebas aja sih kalau untuk saya sendiri ya. Soalnya kalau apa ya, makanya pentingnya punya karya sendiri. Betul. Cuman kalau misalnya didengarkan mau di mana aja bebas aja sih. Berarti nggak masalah ya Nggak kalau masalah. dari Mas Ami. Cuman kalau yang lagi beredar, maksudnya yang lagi rame ini, mungkin karena lagi rame aja jadinya ada perbincangan soal royalti dan lebih berhati-hati deh kayaknya, lebih sekarang itu. Ya. Misalnya kita mau dengarkan di mana, misalnya ada punya kafe, misalnya siapa yang punya kafe, sepertinya lebih berhati-hati. Oh, berarti kan dari teman-teman ini juga pernah menyanyikan lagu yang lain gitu ya, lagu dari musisi lain gitu ya. Pernah kena nggak sih dari teman-teman kalian, maksudnya dari teman-teman band indie di Balikpapan untuk masalah royalti? Kalau kemarin sih dengar beritanya ada. Cuman jelasnya sih kurang tahu juga ya, maksudnya kurang dia kena royaltinya itu seperti apa yang dipermasalahkan itu juga apa. Karena kan masih hangat-hangatnya nih soal royalti dan sepertinya kayak belum jelas aja nih antara musisi dan yang membuat kebijakan, maksudnya yang seperti apa. Bahkan katanya Indonesia Raya kena royalti loh. Orangnya aja udah meninggal, masih yang menulis keluarganya kan. Iya. Jadi masih kurang paham lah di situ. Jadi sepertinya lebih berhati-hati aja. Iya, lebih Untuk bagus yang punya karya sendiri. Ya udah nyanyi lagu aja sendiri gitu. Ya. Oh iya. Cuman kalau misalnya ada yang misalnya kan aku punya band, Iya. mau itu mau didengarin di mana aja bebas aja sih. Bebas ya. Kalau dari teman-teman ini Iya. mah nggak masalah. Saya juga punya teman namanya Firly. Nah, itu orang tahu juga. Kalau Firly itu ya, Iya ya. lagunya boleh didengarin apa enggak? Ah boleh. Boleh sih itu. Boleh banget itu. Nggak usah ditanya itu. Benar sih. Benar itu. Oke. Kenapa Don? Mas, Nggak apa-apa, mau nanya juga nggak apa-apa. Mas Doni mau namain nggak soal royalti, Mas? Kalau soal royalti, jujur saya tuh sedikit paham lah soal royalti gitu. Oke. Sedikit aja tapi dalam artian kalau memang misalkan mau pakai lagu si musisi ini untuk menyanyikan ya nggak masalah. Cuman kalau misalkan di Ya, situ cuman ada bayar royalti. tapi dalam artian kalau misalkan di situ ada dalam melakukan kegiatan itu ada kegiatan ekonomisnya, Ya. Yang Itu beda membutuhkan cerita. diri sendiri ya. itu beda cerita. Kayak misalkan kayak di suatu tempat gitu muter lagu, nah itu pasti mungkin akan kena sedikit tersandung hukum karena ada nilai ekonomis di situ kan, kayak dia jual makanan mungkin atau jual apapun itu. Intinya sih sebenarnya minta izin dulu sebenarnya, tapi itu pun kalau misalkan ada nilai ekonomisnya gitu. Misalkan- Eventnya gitu, Iya, iya. eventnya ada nilai ekonomisnya. Sebisa Ya, mungkin ya dilihat izin. juga loh orangnya Iya, kan. iya. Semuanya ditagih. Iya, benar. Iya nggak sih Iya, Mas? iya. Rasa Benar. kemanusiaan itu harus ada lah Iya, minimalnya kan, walaupun betul. apalagi ya, kita juga tahu maksudnya memproduksi ini kan juga nggak gampang kan. Nah, iya. Kalau dinyanyikan orang malah lebih bagus Ah. kan. Hiburan lah ya. Hiburan. Iya, Tapi ya hiburan. kalau misalkan mau dinyanyikan ya nggak masalah gitu. Kalau aku sih yang penting kalau memang di situ ada salah satu nilai ekonomisnya, Iya. kayaknya memang beneran harus minta izin sih. Tapi itu Iya, menurutku ya, iya. jangan karena itu saya diserang. Gitu. Di kafe-kafe Balikpapan kalau untuk menyanyikan lagu-lagu musik ini izin nggak ke teman-teman? Kayaknya enggak. belum sih. Bebas Tapi, aja. iya. Tapi Nggak kalau apa-apa soal itu juga. nggak apa-apa juga. Nah Nggak apa itu, juga. nah itu tuh yang saya masih bimbang. Tapi ya kayaknya bebas-bebas aja kalau misalkan musik teman-teman. Tapi ya mungkin Ini yang kan lain lebih bingung paham. Bingung juga kita mau diskusi Iya, royalti ini ya, maksudnya ya balik lagi sih ke musisinya sebenarnya. Iya, Betul. Walaupun ada aturannya balik lagi ke Iya. yang punya karya. betul. Iya. Dan sejauh ini memang teman-teman ini masih ngasih pray, jadi Betul. muter aja sebebasnya. Iya. Iya. Mungkin itu yang saya tangkap ya. Yang kami tangkap, men. Berhati-hati. Iya. Berhati-hatilah ya, walaupun sebenarnya bolehin orang, tapi diri sendiri juga harus hati-hati ya. Iya. sebagai musisi. Suara alam juga hati-hati. Iya bener. Suara alam hati-hati. Asli. Suara alam, suara Aduh. burung sekarang katanya royalti Gimana juga. itu ya? Saya bingung juga ya.
Semoga bisa lebih dipermudah ke depannya. Betul, Ya. betul. Lebih bijak lah ya. Lebih menyikapi. bijak. Lebih bijak ya. Apalagi semua orang kan juga punya karya kan juga tidak mudah ya untuk memulai Ya. karya. Jadi ya paham-paham lah ya. Karena kalau nggak ada penikmat juga saling menguntungkan sih sebenarnya. Nggak ada penikmat musik juga ya nggak ada gunanya juga musik yang kita buat kan. Benar-benar. Balik lagi ke situ, balik lagi ke pribadi masing-masing. Gitu ya. Betul. Oke. Kalau misalkan terkait untuk Wasada sendiri nih, Mas Amin dan Mas Dodi, apakah terbuka untuk musisi baru? Tadi katanya ada rekrutmen juga ya prosesnya itu ya. Nah, bagaimana sih supaya mereka bisa bergabung? Ada kriteria tersendiri kan? Tidak ada. Nggak ada Bebas sebenarnya, aja bebas sih. aja. Yang penting Bebas punya aja. lagu, 3 lagu lah. 3 lagu minimal. sudah rilis. Punya lagu Oke. sendiri. 3 lagu sendiri dan sudah rilis. Mau main, ayo kita kenalan, Mau main, kita ya. silaturahmi. Rilisnya maksudnya Buat sudah acara. ada di platform Di kayak- platform digital lah. Ya. Karena platform digital itu sendiri kan nggak melulu soal Spotify gitu ya kan. Sorry Ya, sebut banyak, merek. Cuman ya. kalau misalkan dia nggak mampu di situ, dia bisa di platform lain kayak SoundCloud itu juga bisa, di Bandcamp, Ya, ya. Reverb itu juga bisa. Itu kan lebih mudah kan kayak gitu. Iya, betul. Setidaknya sudah rilis. Gitu. Oke. Paling nggak ada yang ngirimin demo lah atau Ya enggak. betul. Apakah ngasih denger kita, wih kita punya lagu nih, 3 lagu, wih oke, gas main. Gas main ya. Gitu. Firly udah pernah main belum? Akan main, akan main. Belum tapi akan Sudah main. ada lagu nggak sih dia? Ada, dia ada 1 EP, 2 single. Aku hafal mati sudah itu. Aku hafal mati soal itu. Apa Here to Stay? Here to stay. Oh, iya. Here to Ini bukan stay. dengerin kita sih sejauh ini. Ada di Spotify. Masih di keep ya, sedikit. Mungkin rahasia. Kapan launchingnya nggak tahu juga. Oke, berarti terbuka ya untuk Terbuka. siapapun yang mau Betul. bergabung ke Wasana dengan syarat 3 minimal lagu yang sudah rilis gitu ya. Ya, betul. Ya, artinya kalau udah punya 3 berarti sudah benar-benar musisi gitu loh. Iya, Iya bagi nggak sih? kita. Sebenarnya 1 aja udah cukup sebenarnya. Iya. Cuma kita kan memang song ide ya. Biar meyakinkan Biar aja ini meyakinkan nih aja, dia iya. band betulan gak sih? Iya. Main-main gak sih Nah nih? iya betul. Oke, kalau peran media sosial sendiri ada nggak sih di Wasana ini untuk memperluas jaringan komunitas? Gitu, Oh sejauh pasti, Ya ada. pasti ada. Itu kita menggantungkan Wasana daripada media sosial ya. Iya. Iya. ini? Iya ya. Karena- Apa aja kayak Instagram juga ada, YouTube Iya. ada juga. Selain Instagram kita juga berjejaring juga sih. Sama kita kan sebetulnya kan kalau kita kan kolektif lah namanya. Nah kita juga ada berteman dengan kolektif yang lain juga. Misalkan mereka punya acara, biasanya kita datang, Saling, iya kita datang, saling datang saling aja. support. Saling lah. support juga. Karena kan- Misalkan soal sound, soal apa gitu. Karena kan gigs kayak kita datang ke sebuah acara nggak jauh-jauh dari silaturahmi, maksudnya Ya. yang nggak kenal jadi kenal, jadi tambah jejaring lagi, tambah pertemanan. Nah lebih ke situ sih kita. Oh, jadi selain main di online juga main di offline ya, Iya. istilahnya begitu ya. Kalau di online ini pokoknya apa kegiatan kita, ya itu kita Iya, rekam posting. pasti. Ya, bisa kalian cek di Wasana. Apa nama Instagramnya? Wasanada.int. Ent. .int. Iya. Entertainment. Oke, itu YouTube-nya juga sama namanya juga. Ya, YouTube-nya kalau YouTube-nya Wasanada aja. Wasanada. Dan itu semuanya isi lagu-lagu dari karya teman-teman Lagu-lagu, Iya. podcast. yang Apa, tadi video. yang disebutin itu ya untuk karya-karyanya. Ya. Iya. Karena semua harus terekam. Iya, Iya. benar tuh. Suatu karya itu betul. mahal gitu. Betul. Kalau nggak terekam sayang banget. Pasti. Ada satu quotes yang bagus juga di situ, men. Semua terekam tak pernah mati, men. Oh, lagunya Jimmy Multazam itu. Di situ, favorit. Sejauh ini ada nggak sih dukungan pemerintah ataupun masyarakat? Dan menurut kalian penting nggak sih untuk suatu komunitas di Balikpapan gitu ya, yang sedang berkembang gitu? Sejauh ini nggak ada sih kalau dukungan. Kalau dari masyarakat pasti ada. Kan teman-teman masyarakat, kita juga masyarakat. Betul. Cuman kalau dari pemerintah sejauh ini sih kita lebih condong ke kalau kita bisa ya sudah Nah, kerjain iya, aja dulu. Ya. Betul. Walaupun banyak juga yang kolaborasi misalnya dari mana kolaborasi ada juga. Cuman kalau untuk dari pemerintah belum ada sih. Jadi masih kita kerjain sendiri semuanya. Kerjain sendiri. Gotong royong lah. Kalau dari masyarakat ada aja yang Banyak Masyarakat pasti. banyak. banyak nggak sih misalnya yang nonton ketika ada event yang dibuat oleh teman-teman Wasana aja? Oh. Kalau Paling banyak berapa ya? Paling banyak itu yang MMF sama RSD ya? 300-an lah. Iya, itu banyak. 300-an lebih lah. Banyak banget tuh. Iya. Kalau gigs Kebanyakan anak-anak sekolah, berarti tahu
Maksudnya Campur. Iya, milenial, Gen Z ada. Kebanyakan milenial sama Gen Z sih yang banyak yang nonton. banyak nonton ya. Pemainnya juga, kalau yang main band ada yang dari boomers juga sebenarnya. Generasi boomers gitu. Jadi dia pengen main Boomers ini apa? kayak yang aku pakai kaosnya sekarang ini kan boomers banget kan. Itu ya itu. Tapi penontonnya penonton milenial sama Gen Z, penikmatnya. Jadi Kayak support gitu. dari masyarakat juga ada ya. Iya. Tapi Masyarakat ada juga. target penonton nggak sih setiap kali bikin event gitu? Nah itu uniknya Uniknya kita sih. ya, iya. Nggak pernah, misalnya Nggak nih pernah, ada kafe. Kira-kira penontonnya berapa ya? Tuh jangan. Kita juga bingung kan Iya. mau ngejelasin target penontonnya berapa ya. Nanti kita bilang nggak ingin apa biar nggak ada ekspektasi lebih aja maksudnya antar kita. Cuman biasanya pasti mencapai 100 lah biasanya. Cuman kita nggak pernah bilang sih kalau targetnya sekian enggak. Tapi pasti biasanya segitu, seratusan. Lebih lah. Tapi itu udah banyak banget tuh ya. Yang nonton itu udah banyak banget sih kalau aku ya. Iya sih sebenarnya. Nih, tapi pasti tiap tahun itu ada targetnya ya. Tapi menurut 1,5 tahun aja udah segitu ya untuk tarik penonton ya untuk 2 Iya. event tadi itu ya. Wow, keren. Kemudian untuk yang ini udah sisa berapa menit? Sebentar lagi nih ya. 3 menit ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mas Amin dan Mas Dodi. Pesan kalian untuk musisi indie yang baru tuh apa sih? Siapa dulu ini? Aku dulu ya. Bebas. Iya. Iya sih, aku dulu aja. Kalau untuk pesan dari musisi yang baru atau yang lama, menurutku tetap aja berkarya, bikin lagu atau bikin apapun itu pergerakan. Selama itu karyanya bagus dan bisa kita terima, fan-fan aja gitu, nggak masalah. Dan mungkin kita bisa bekerja sama lebih lanjut nantinya gitu. Wow. Gitu. Oke. Kalau Selalu ada wasenada yang terima untuk musisi-musisi independen gitu ya. Asli. Kalau dari saya mau baru mau lama punya rilisan fisik karena semuanya serba bayar. Iya. Oke. Nah, kalau punya fisik nih, kamu sekali bayar aja kalian bisa ngeliat-liat covernya apa dan punya kepuasan sendiri lah kalau punya rilisan fisik. Mau Iya, itu iya. kaset, CD, Betul, vinil, betul. punya kepuasan sendiri ketika kita punya rilisan fisik. Dan yang beli rilisan fisik kita pun juga ikut senang. Iya. Jadi apa ya, arsip, bisa dibilang arsip, bisa jadi Siapa tahu ada yang ngoleksi gitu iya, kan, kita betul. nggak Iya. tahu. banyak sih malah. Iya. Banyak banget gitu. Karena Spotify-mu akan berbayar ya teman-teman. Iya, lama-lama juga akan begitu sih Betul. sepertinya. Pasti. Jadi saran saya rilisan fisik. Karena penting sekali bagi saya. Nggak tahu kalau teman-teman Tapi bandnya Mas sudah punya juga. punya. Jadi saya punya rilisan Rilisan fisiknya. fisik ya. Saya Ya. punya rilisan fisiknya Ide Amin. yang bagus tuh ya. Itu keren banget tulisan fisiknya. CD Berarti gitu. ini saran untuk musisi baru dan musisi lama. Iya. Pokoknya harus punya ini ya kalau pengen berkarya. Karena yang online itu lama-lamanya juga ya Akan banyak berbayar. yang pengguna, iya kan kita bingung juga mau aksesnya Betul, gimana. betul. Kalau ada ini kan tidak semua orang punya ya kan. Iya, baru pasti ada masanya ya. Misalnya Spotify sudah nggak ada lagi, bingung lagi, apalagi, Iya. apalagi. Masih ada bekasnya saat itu yang kita produksi gitu ya. Iya, betul. Dan yang mau ngingatin juga buat semuanya, kita ada agenda ke depan nih. Yang dalam waktu dekat tanggal 23 itu ada showcase-nya band Outclass Oke. di Gunung Malang ya, di kedai BCB. Kopi BJ, Iya, kedai BJ. iya kedai BJ. Di situ. Bisa datang. Bisa Kedai apa datang. tadi? Kedai? Kedai BJ, Oke. kedai BCB Kopi BJ. Di mana nih? Di Gunung Malang. Oh, Gunung Daerah Gunung Malang. Oke. Oh, berarti yang Tanggal 23. 23 23 Agustus, hari kalau Sabtu. teman-teman mau datang silakan ya. Iya. Untuk semua kalangan silakan. Silakan. Gratis. Datang ke sana dan nonton sepuasnya. Ya, betul. Berapa jam itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Berapa? Karena dia main. Pokoknya sepuasnya. Penyuka musik ini silakan datang. Silakan ke datang. Gunung Malang ya. Tanggal 23 Agustus. Jadi setelah ini ya masih dalam rangkaian HUT RI juga ya. Iya, betul. Oke, mantap. Keren banget. Thank you, terima kasih banyak Sama-sama. Mas Amin dan Welcome. Mas Dodi waktunya pagi hari ini di Sapa Kaltim. Sukses selalu ya untuk teman-teman
komunitas Olah Senada ke depannya, Iya. makin semangat berkarya, Amin. makin banyak Amin. lagi produksinya, nggak cuman Iya. kaset tapi juga CD ke depan kan. Oh, Amin. betul. Dan karya-karya fisik lainnya mungkin yang lebih bagus dan keren ya. Kita Amin. cari itu bersama. Sukses selalu untuk Mas Dodi dan Mas Ami juga. Terima kasih banyak juga untuk pemirsa Sapa Kaltim yang sudah nonton Sapa Kaltim pagi hari ini. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita-cerita yang lebih menarik. Saya Paulina Jaru, pamit undur diri, sampai jumpa.